Hai sobat, balik lagi dengan saya Taga dari channel Sobat Akuntansi Indonesia, berbagi tips dan informasi menarik seputar dunia akuntansi di Indonesia. Oke, tak terasa ya, sekarang kita sudah masuki chapter ke-6 dari playlist belajar software hotel pemula. Jadi pada video ke-6 kali ini kita akan membahas tentang end of day atau bahasa lainnya EOD, atau mungkin ada yang bilang sebagai net audit. Ya intinya sama aja sih, jadi kurang lebih sama, cuma perbedaan istilah saja. Oke, bagi sobat-sobat sekalian yang belum sempat menonton video kita sebelumnya, cek aja pada video kami, pada kolom deskripsi akan kami sertakan link-linknya. Sebelum kita mulai masuk pada pembahasan dari chapter kali ini, tidak ada salahnya kita akan membahas mereview terlebih dahulu dari video kemarin, yaitu kalau pada part 5 kemarin kita akan membahas tentang kasir. Oke, saya akan bahas ya. Di kasir kemarin kita membahas mulai dari bagaimana menambahkan tagihan tambahan, jadi semisal kayak laundry, kemudian lunch, resto mungkin. Nah, menambahkan hal-hal tersebut di luar dari tagihan kamar. Kemudian di video kemarin juga kita membahas tentang bagaimana tata cara mencetak bill. Kemudian dalam mencetak bill sendiri kan kemarin sudah dijelaskan kan ada dua metode. Jadi mau metode cetak langsung semuanya tagihan, ataupun kita bisa melakukan dengan mencetak headernya terlebih dahulu. Jadi untuk opsi-opsi itu sudah kita jelaskan pada video kemarin. Tak lupa pada video kaset kemarin kita juga membahas tentang bagaimana itu split bill, bill transfer, split cetak. Apalagi split cetak ini mungkin yang paling penting ya, terutama bagi hotel-hotel yang mungkin tamunya banyak dari OTA. Jadi kayak apa saja sih yang harusnya dicetak ketika tamu kita OTA, kan tidak semua bill itu kita cetak. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk yang review dari video kemarin. Untuk lebih jelasnya nggak ada salahnya untuk mampir untuk nonton video sebelumnya. Dan pada video kali ini kita akan fokus ke EOD atau net audit tadi. Dan dalam fitur dan dalam EOD ini ada beberapa fitur ya. Jadi nanti di video ini kita akan membahas tentang proses atau prosedur EOD itu bagaimana, urutan-urutannya seperti apa, kemudian laporan apa saja yang bisa kita dapat ketika kita melakukan EOD atau net audit. Kemudian setelah kita melakukan EOD atau net audit, apa saja yang berubah dari laporan-laporan tersebut, kita akan juga bahas semuanya. Dan tak lupa nanti akan saya berikan beberapa simulasi atau ya simulasi permasalahan kurang lebih seperti itu. Oke, tanpa banyak bicara lagi, kita akan mulai fokus pada trainingnya. Oke, let's check it out. Jadi untuk EOD ya seperti yang sobat tahu sekalian, ada di sini di sebelahnya report. Jadi yang tombol biru ini EOD. Kalau di Armadillo mungkin istilahnya EOD ya. Kalau di luar mungkin ada yang bilang ini net audit, sama saja. Kita klik. Nah, ini adalah halaman dari end of day. Mulai dari ini ada list tamunya hari ini. Kemudian di sini juga ada expected arrival, expected departure. Di sini ada EOD sebelumnya atau tanggal kemarin, EOD berikutnya. Kemudian di sini ada tombol check-in, ada tombol extend yang mati, kemudian ada tagih rutin harian, tombol tagihan rutin, tagihan hari ini, backup, posting, dan keluar. Nah, jadi untuk prosedurnya nanti ketika kita melakukan EOD adalah mengecek mulai dari sisi kiri ini ke kanan. Kayaknya kurang lebih seperti itu. Oke, dari halaman awal ini apa saja sih yang sebenarnya bisa kita lihat ya? Di pada halaman awal ini ada 3 tamu kita sebenarnya. Ada 3 tamu kita yang sudah check in di hari ini. Ini seperti itu. Tamu-tamunya, kemudian ini adalah nomor tagihannya, dan ini adalah nominal tagihan harian atau biasanya kalau di sini kan tagihan kamarnya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian EOD sebelumnya ini apa sih? Ini adalah waktu di mana kita melakukan EOD di tiap malamnya. Patut teman-teman ketahui ya, apalagi yang sobat sekalian yang masih awam dengan dunia perhotelan, net audit ini adalah sebuah rutinitas yang dilakukan oleh semua hotel pada malam hari biasanya. Untuk jamnya itu ya tergantung kebijakan hotel. Ada yang di bawah jam 12 malam, ada yang di atas jam 12 malam. Jadi itu tiap-tiap hotel itu pasti punya kebijakan berbeda. Namun yang pasti kegiatan ini atau akan dilakukan setiap harinya. Intinya kegiatan rutin. Nggak ada hotel yang nggak melakukan hal tersebut. Itu yang kurang lebih seperti. Jadi sebelum kita melakukan EOD, saya akan coba perlihatkan terlebih dahulu ya. Jadi ini ketika kita EOD juga akan berhubungan dengan kasir. Berhubungan dengan kasir akan juga berhubungan dengan housekeeping, di mana ini nanti akan merubah status kamarnya. Jadi kalau sebelum kita melakukan EOD, ini akan saya berikan gambaran terlebih dahulu ya. Jadi gimana status kamar sebelum EOD. Kalau sobat sekalian lihat di sini, status kamarnya kan kamar 101, 02 dan 04 statusnya OC atau occupied clean. Jadi ini kan tamu itu baru masuk di hari ini juga kan. Jadi kan kondisinya masih clean. Sedangkan untuk kamar 103 dan 104
05 statusnya masih VC atau vacant clean, kan belum ada tamunya, masih kosong. Jadi sobat sekalian bisa perhatikan ini, kalau nanti bingung bisa di pause atau di screenshot dulu ini status kamarnya ini, tahu. Kemudian kita akan beranjak kepada kasir. Kasir di sini kalau sobat lihat sekalian, ketika kita klik salah satu tamu ya, kita anggap saja yang ini ya, contoh grup nanti buat ini aja ya, contoh publish saja. Contoh publish ini ketika kita klik tagih bayar, nah di sini kan billnya masih kosong. Kenapa kosong? Karena kan baru kita masukkan tagihan rutin hariannya. Tagihan rutin hariannya baru akan masuk setelah kita melakukan EOD. Ya seperti itu. Kalau masih bingung bisa tonton video kita waktu yang guesting house atau yang direservasi, sudah dijelaskan juga apa tagihan rutin. Nanti akan di sini akan muncul secara otomatis, akan muncul tagihannya pada bill tiap-tiap kamar atau tiap-tiap tamu, kecuali tamu yang melakukan transfer bill kayak yang kita tadi di contoh grup ada video sebelumnya kan ada transfer bill kan. Nah nanti akan berbeda kasusnya, maka di kamar yang kamarnya ditransfer itu nggak akan ada tagihannya akan otomatis bertambah pada kamar yang menjadi tujuan transfer bill. Jadi lihat teman-teman sekalian, di sini masih kosong semua ya tagihannya, ini masih kosong, ini juga masih kosong, semuanya masih kosong sebelum kita melakukan EOD. Kemudian dari statistik juga nanti akan berimbas pada statistik juga. Pada statistik ini nanti ketika dicek di income audit, nah ini semuanya masih kosong, jadi yang today, ini masih kosong semuanya kan ya. Oke, langsung kita masuk ke proses EOD nya. Kita langsung ke EOD. Nah 3 tamu ini adalah tamu yang sudah check in, host ini sudah check in kan tamunya, yang sudah jadi tamu kita gitu, seperti itu. Nah syarat-syarat untuk melakukan EOD, syarat yang pertama yaitu tadi yang sudah saya singgung adalah masalah waktu. Waktu itu harus sama, tiap harinya harus sama. Bukan berarti sama dalam artian jamnya harus sama persis, enggak. Cuma kalau kita sudah ibaratnya SOP-nya dilakukan sebelum jam 12, ya harus dilakukan sebelum jam 12. Bisa jam 11, setengah 12 atau jam 12 kurang berapa menitnya, jangan sampai lewat jam 12. Kalaupun ada yang di atas jam 12 ya akan rutinnya setiap di atas jam 12. Kalau di sini kita bisa lihat ada EOD sebelumnya, EOD itu dilakukan sebelum jam 12 kan, di sini jam 11.52 PM gitu kan. Berarti kan jam 12 kurang 8 menit, tengah malam. Itu syarat yang pertama. Syarat kedua, pastikan tombol check in dan extend ini sudah mati atau tidak bisa diklik. Nah, sedangkan pada kasus kali ini kita coba sekarang dapat lihat di sini kan tombol check in masih nyala. Loh, kenapa nyala? Karena di sini ada tulisannya expected arrival, ternyata masih ada 2 loh. Berarti dengan ini bisa bilang ada tamu yang seharusnya check in di hari ini tapi belum kita check in kan. Kalau alasannya kenapa, yaitu banyak hal, mungkin bisa cancel atau mungkin late check in, mungkin ya kita nggak tahu kan. Itu berarti tugasnya FO, SOP-nya FO untuk menelpon kan yang sudah reservasi, kenapa kok belum datang, intinya seperti itu nanti. Jadi ini harus mati ya, tombolnya harus mati atau tidak bisa diklik. Ini kan masih bisa diklik. Kalau yang ini expected departure ini 0, ini mati karena tidak ada tamu yang seharusnya check out hari ini, nggak ada gitu loh. Expected departure ini apa sih? Jadi maksudnya nanti kalau semua ini ada isinya adalah tamu yang seharusnya check out di hari ini, namun tamu tersebut belum check out. Berarti bisa diasumsikan tamu tersebut harusnya melakukan extend. Itu seperti itu penjelasannya. Terus ada pertanyaan, terus kalau ini nyala gimana? Apakah proses EOD atau next audit bisa dilakukan? Nggak bisa. Jadi syarat kedua tadi yang saya bilang, ini harus mati. Terus muncul pertanyaan lagi, mana cara matikannya? Ya harus kita antara 2 cara. Bisa kita cancel reservasinya, atau cara yang kedua kita ganti tanggal check-in-nya. Caranya gimana? Kita klik aja ini check-in. Nah, kita kan langsung dibawa ke halaman reservasi. Seperti yang teman-teman lihat di sini. Di sini kan ada 2 reservasi kan. Saya kasih contoh reservasi namanya telat ya, teman-teman, telat, dan ini telat 2. Reservasinya buat check-in di hari ini, tanggal 4. Ya, berarti 2 reservasi ini bisa kita ganti tanggal check-in-nya, atau bisa kita juga ganti menjadi statusnya menjadi cancel. Kapan kita mengganti menjadi cancel, kapan kita mengganti tanggal check-in-nya? Ya ketika kita sudah konfirmasi dengan calon tamu tersebut. Jadi itu menjadi tugas FO front office untuk menghubungi tamu tersebut untuk menanyakan kejelasannya atau konfirmasi lah. Ini mau di bapak atau ibu ini mau di cancel atau check-in-nya dirubah tanggal, kurang lebih seperti itu. Seperti yang saya bilang tadi kan, di syarat pertama waktunya kan harus mirip-mirip nih ya. Berhubung ini jamnya masih jam secara real, maka harus saya rubah dulu menjadi jamnya sesuai dengan EOD sebelumnya atau yang mirip-mirip dengan EOD sebelumnya. Jadi akan saya rubah dulu, saya akan rubah menjadi jam setengah 12 ya. Saya ganti jam ini. Oke. Kalau sudah, langsung kita ke tombol kanannya.
Tombol kanan ini tagih rutin harian. Ini kita klik ketika ada tamu di sini yang belum ada tagihan hariannya. Kan ini tiga-tiganya sudah ada, jadi kita nggak usah klik. Jadi kita skip aja. Langsung ke tagihan rutin. Kita klik. Nah, maka akan muncul laporan seperti ini. Laporan ini wajib kita cetak. Ini laporan ini wajib kita cetak. Ini laporan apa sih? Ini adalah laporan yang menandakan berarti hari ini kita tuh seharusnya kita mendapatkan uang room itu sebesar 3.275.000. Nominal ini dapatnya dari mana? Kita bisa cek di sini. Ini didapat dari sini, dari kamar 101 sebesar 1.250, dari kamar 102 sebesar 1.250, dan terakhir dari kamar 104 sebesar 775.000. Nah, nominal globalnya adalah ini. Jadi ini wajib dicetak. Jadi kalau semua dia langsung di print, dicetak ini ya harusnya wajib dicetak. Kalaupun nggak sempat nyetak atau mungkin ada error pada printer mungkin ya, jadi ini kita bisa save menjadi file sih, jadi PDF. Jadi kan contohnya saya akan save menjadi PDF dulu ya. Jadi bisa ditaruh dimanapun, nggak bisa saya taruh di dokumen. Jadi saya kasih nama di sini adalah daily room conceit. Tanggalnya jangan lupa, di ini berarti bulan 10, tanggal 04 tahun 20. Oke, ini sudah save. Close. Kemudian ini ada tagihan hari ini. Tidak ada tagihan hari ini. Tagihan hari ini tuh apa sih? Tagihan hari ini tuh semisal seperti yang kita bahas di video sebelumnya ya. Kalau kita ada tagihan laundry, kemudian ada tagihan mungkin resto. Kalau ada tagihan itu maka akan tercetak di sini. Atau mau dicontohkan? Oke, akan saya coba contohkan ya. Saya coba contohkan dulu kembali di kasir. Jadi kita anggap saja nanti di publish ini ada tagihan tentang laundry. Ingat-ingat ya, laundry-nya sebesar 100.000. Oke, sudah. Kita akan coba lagi rutin, cek tagihan hari ini. Nah, muncul kan tagihan. Kan tadi kita masukkan di kamar 104 ya, jadi tagihan laundry, maka di sini akan muncul berarti ada tagihan laundry. Jadi harusnya di hari ini selain tagihan rutin ada tagihan lainnya, tagihan opsional lah yang kita bahas kemarin. Ini pun juga harus di save atau dicetak. Kalau ini kita save aja ya. Tagihan harian. Oke, kalau ini sudah, langsung ke sisi selanjutnya yaitu tombol backup. Ini juga harus kita lakukan, wajib hukumnya backup ini. Kalau lokasinya sih ini terserah sih, nanti kita taruh di mana. Yang pasti namanya harus jelas ya. Jadi kalau sini semua saya kasih nama gini. Biasanya saya kasih nama EOD dan tanggal EOD-nya. Ini dari 10/04/20 seperti ini. Terus saya simpan. Baru kita klik posting. Ada dialog box seperti ini. Apakah yang diingin posting tutup hari? Klik aja yes. Oke, poin lah. Proses EOD sudah selesai. Jadi simple kan sebenarnya prosesnya. Simple sekali, tinggal rutin aturannya tadi. Jadi kan untuk diingat ada dua syarat kan ya. Pertama harus jamnya atau waktunya tuh harus mirip-mirip, nggak boleh asal-asalan. Yang kedua adalah pastikan tombol check-in dan externnya tuh mati atau nggak bisa diklik. Oke, setelah itu kita akan melihat apa saja yang terjadi, apa saja yang berubah setelah kita melakukan EOD atau make audit. Pertama kita akan contohkan pada housekeeping ya tadi biasanya di housekeeping. Nah, seperti yang teman-teman tadi cek ya, kan sebelum kita melakukan EOD atau make audit kan status kamarnya 101, 02, dan 04 kan statusnya occupied clean atau OC. Dan sekarang statusnya menjadi OD atau occupied dirty atau ada tamu dan statusnya kamarnya kotor. Nah, jadi ini nanti di SOP yang harus dicetak ada setiap paginya untuk diberikan divisi housekeeping untuk kamar-kamar mana saja yang harus dibersihkan. Kemudian kita masuk ke kasir. Dari yang tadinya tidak ada tagihan sama sekali, kita klik tagih bayar sini ya. Nah, akan masuk tagihannya serta saldo tagihannya ada berapa. Kan tadi kosong. Nah, di sini ada ada keterangan auto. Maksudnya auto ini berarti akan ditambahkan secara otomatis setiap malam setelah kita melakukan EOD atau make audit. Kenapa ini tagihannya ada dua? Nah, yang masih bingung wajib untuk nonton video sebelumnya. Karena di video sebelumnya saya jelaskan bagaimana itu transfer bill. Terus yang di contoh publish ini juga sama, kita klik tagih bayar. Nah, di sini kan tadi kan tagihannya cuma laundry kan, tapi setelah kita melakukan audit ternyata tagihannya bertambah, ada standar room-nya. Dan perubahan selanjutnya juga ada di statistik. Kalau kita klik statistik, kemudian kita klik income audit,
Nah, dari standar room ada isinya, kemudian di luxury ada isinya. Laundry pun juga ada isinya. Jadi dengan satu tindakan ya, atau satu hal yang kita lakukan akan merubah banyak hal. Jadi statusnya akan berubah, mulai dari statistiknya berubah, status kamar berubah, kemudian tagihannya itu akan lebih tepatnya billnya juga akan berubah. Jadi banyak hal yang terjadi ketika kita melakukan EOD atau neck audit ini. Oke, mungkin cukup sekian ya penjelasan tentang EOD atau neck audit. Sederhana sekali sebenarnya, cuma yang perlu diperhatikan ya tadi ada dua syarat tadi dan apa saja yang akan berubah setelah kita melakukan EOD atau neck audit ini. Nah, untuk sobat sekalian yang mungkin masih bingung atau masih bertanya-tanya ya, atau penjelasan saya tadi terlalu cepat, nggak ada salahnya kok bertanya pada kolom komentar. Jadi nanti kita akan cek satu-satu, akan kita jawab pertanyaan-pertanyaan sobat sekalian. Dan untuk video selanjutnya adalah membahas tentang ekspor. Nah, kalau di video kali ini adalah sebenarnya EOD, neck audit, dan ekspor ini adalah kurang lebih sebenarnya satu kesatuan dan dikerjakannya pun di waktu yang relatif sama. Jadi habis EOD harusnya ekspor. Nah, akan kita jelaskan sendiri di video tersendiri karena ekspor juga erat hubungannya dengan akuntansinya. Jadi nanti pada ekspor ini akan banyak kita membicarakan tentang back office-nya. Soalnya kan akan berhubungan langsung dengan HP, AR, profit and loss. Itu hubungannya ketika kita melakukan proses ekspor. Dan proses ekspor ini kurang lebih ya mungkin adalah tahap akhir dari penjelasan kita untuk playlist kali ini. Jadi pastikan sobat sekalian untuk nantikan video selanjutnya ya. So, thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel ini dan jangan lupa pula aktifkan tombol notifikasinya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye, watch.